Ya, yang lain coba buka videonya. Oh, background-nya Ibu sama ya dengan Fazan ya. Sehati berarti ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kuliah, kita diskusi dulu ya. Adik-adik tahu nggak tentang surfaktan? Surfaktan itu apa sih? Ya, karena hari ini today we will learn about the surfactant. What do you know about the surfactant? Nanda, Nanda, mana Nanda? Nanda, yeah, what do you know about surfactant, Nanda? I think it's better we discuss before I show the slide to you all. Mana Nanda? Nanda, what do you know about surfactant? Because today we will learn about the definition of the surfactant, what kind of surfactant, and sample how to produce the surfactant di ethanol amida and surfactant alkyl polyglycosida. Apa Nanda? Apa sih surfaktan itu gitu? Sering dengar kan ya surfaktan ya? Nah, kira-kira apa sih surfaktan itu gitu? Dan kenapa perlu kita pelajari? Sekarang surfaktan itu apa gitu? Itu dulu deh. Zat yang bisa menurunkan tegangan permukaan ya Bu. Ya, surfaktan can reduce the surface tension and also can reduce the interfacial tension. Jadi hanya dua fungsi surfaktan itu, yang utama itu dua, tapi ada fungsi yang lain-lainnya. Pertama, mereduce surface tension, kedua, mereduce interfacial tension. Oke, contoh surfaktan itu apa kira-kira? Could you please give me a sample of surfaktan, Sandro? Sabun, Bu, Mem, sabun, deterjen. Sandro, I cannot hear you, Sandro. Tes, udah kedengeran belum, Mem? Oke, udah kedengeran. Ya, kayak ada sabun, deterjen, terus kosmetik. Oke. Siapa lagi? Oto. Oto rambutnya udah gondrong ya Oto ya sekarang ya. Iya Ibu. Ikut lockdown ya rambutnya ya. Oto, could you please give me a sample of surfactant? I mean the name of the surfactant. What Sandro Pembersih WC said? Bu. Hah? Apa? Pembersih WC Apa gitu. Oto? Hah? Pembersih WC. Pembersih WC, yaitu produk akhirnya, final produknya. Produk antaranya surfaktan, kira-kira contohnya apa? Atau gini, apa sih yang ditambahkan orang ke pembersih WC gitu? Surfaktan jenis apa biasa yang ditambahkan gitu? Apa ya Bu? Jadi banyak sekali contoh-contoh surfaktan.
Jadi contohnya LAS gitu ya, linear alkyl benzen sulfonat gitu. Nah itu yang biasa dicampurkan. Kenapa? Kok nggak kedengaran suaranya Okto? Nanti kita akan belajar jenis-jenis surfaktan. Nah sekarang pelan, coba. Coba Okto. Tes. Dah. Tes. Masuk. Oh, kok nggak bisa? Iya. Waktu nggak, tadi apa Waktu ngomong apa barusan tuh? Oke, Waktu nggak bisa didengar. Kemudian Suci, surfaktan itu dikelompokkan atas 4 kelompok besar. Nah itu apa saja Suci? Anionik, apa lagi ya? Baru 1, masih 3 lagi. Dinda tahu apa Dinda? 4 golongannya itu anionik, kationik, non-ionik, sama Nggak kedengaran Dinda, kurang keras kayaknya. Halo. Ya, kedengaran udah. Dibagi berdasarkan muatannya Ibu itu ada anionik, kationik, non-ionik, sama amfoter. Oke. Yang membedakannya itu apa? Ada yang tahu nggak? Usna, tadi kan surfak, ya. Pembagian surfaktan itu berdasarkan yang disebut Dinda tadi berdasarkan muatannya. Iya. Kalau surfaktan anionik muatannya apa? Muatannya dia terikat pada suatu anion. Iya, itu apa tuh grup hidrofiliknya? Kan dia ada kepalanya, ada ekornya ya. Ekornya itu biasanya hidrokarbon, kepalanya itu biasanya itu hidrofilik gitu. Nah, cuman di anionik itu hidrofiliknya muatannya apa? Jadi muatannya negatif gitu ya? Iya Ibu, kalau yang anion negatif, yang kation positif. Oke, terus ada 2 lagi apa? Kalau non-ionik itu yang tidak bermuatan. Oke. Terus yang terakhir yang amfoter itu yang mempunyai 2 muatan, positif dan negatif. Ya, tergantung ke media pH di medianya gitu ya. Media pembawanya gitu. Ya, sebenarnya itu aja yang mau disampaikan nanti di kuliahnya. Jadi kita lihat ya. Jadi adik-adik sudah paham sebenarnya tentang surfaktan, nanti kita lihat. Kelihatan ya? Terlihat Ibu. Kelihatan Bu. Oke, jadi kita akan belajar. Oke, kita akan belajar tentang proses produksi beragam surfaktan berbasis minyak.
Sebenarnya saya udah nyiapin bahan kuliahnya bahasa Inggris, tapi entah kenapa kok saya nggak bisa dibuka gitu, repair katanya gitu. Ya sudah, pakai yang ini saja ya. Jadi surfaktan itu adalah senyawa organik yang di dalam molekulnya sedikitnya, paling sedikitnya mempunyai gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Jadi minimum dia punya satu gugus hidrofilik dan satu gugus hidrofobik. Nah, bila ditambahkan ke suatu larutan, contohnya larutan, karena surfaktan ini tidak hanya untuk larutan, ada juga untuk padatan. Pada konsentrasi yang rendah, kita bisa mengubah tegangan permukaan larutan tersebut yang tadinya tidak saling melarut, itu bisa saling melarut. Atau yang tadinya saling larut, kemudian bisa kita pisahkan seperti itu. Nah, itu juga menurunkan tegangan antar muka. Mungkin saya stop dulu. Ini yang belum kita diskusikan. Do you know what is different between survive tension and interfacial tension? Ada yang tahu, Feni? What is different between survive tension and interfacial tension? Maybe for the interfacial tension is the force of attraction between the molecules at the interface of two fluids. Okay, this is interfacial tension. Okay, how about surface tension? Surface tension is the tendency of liquid surface to shrink into the minimum surface area possible. So maybe I would like to explain to you all. Interfacial tension, for example, we put the water and the oil hydrophobic, water hydrophilic, we make together, but we cannot make together because they have different polarity. Jadi misalnya adik-adik minyak, adik-adik campur sama air, itu tidak ada lapisan biasanya, lapisan antara air dengan minyak. Nah, itulah namanya tegangan antar muka. Nah, kalau misalnya tegangan permukaan adalah, nah itu tegangan antara larutan surfaktan dengan udara. Itu tegangan permukaan. Kenapa kita perlu menurunkan tegangan permukaan? Nah, ini adalah untuk bagaimana kalau misalnya air kan tidak dicuci kan, kalau misalnya kita punya daki, dicuci tidak akan membersihkan daki kita. Tetapi kita kasih surfaktan, dia akan mampu menurunkan tegangan permukaan. Tadinya tegangan permukaan air itu 70 atau 72 dan per sentimeter, kita bisa turunkan misalnya menjadi 18 dan per sentimeter. Sehingga kita punya suatu produk emulsi yang yang bisa membersihkan, mempunyai daya deterjensi. Kemudian busa, ada yang tahu nggak tentang busa? Busa itu emulsi apa dengan apa?
Jadi surfaktan itu kaitannya pasti dengan tegangan permukaan, tegangan antar muka, satu lagi busa. Busa itu terjadi karena terjadinya emulsi antara larutan surfaktan dengan udara gitu ya. Pertanyaannya kapan busa itu ukurannya besar-besar, kapan busa itu ukurannya kecil-kecil seperti itu. Oke, share lagi. Oke. Nah, in this slide, we can see the pile of the surfactant and head of the surfactant. The head hydrophilic in the water media in the waters, and but they will change become the hydrophobic in the hydrocarbon media. Jadi maksudnya gini, surfaktan itu biasanya medianya, misalnya kalau untuk sampo, untuk sabun cair, medianya air. Nah, dia akan bersifat suka air kepalanya ini gitu. Nah, kalau ekornya lebih suka ke bahan yang berminyak seperti itu. Dia bersifat hidrofobik dalam media air, tetapi kalau media sekitarnya itu hidrokarbon, misalnya seperti solar, seperti silen, nah dia akan berubah sifat hidrofiliknya ini, sifat hidrofobiknya ini menjadi hidrofilik. Nah, ini adalah gambaran bahwa kalau kita coba diabaikan dulu yang bentuk seperti berudu ini, nah kita akan lihat ini air, nah ini di atasnya adalah minyak gitu. Air dan minyak ini tidak tercampur, kemudian dimasukkan surfaktan. Nah, kepalanya yang suka sama air itu akan berikatan dengan air, dan ekornya suka dengan minyak akan berikatan dengan minyak. Nah, akibatnya kalau kita aduk menjadilah larutan yang homogen seperti gambar di bawah ini. Nah, tadi kita sudah we already discuss if the charge of the hydrophilic in the surfactant is negative, we call it surfactant anionic. If the positive, we call it surfactant cationic. And amphoteric, when the charge can become negative or positive depend on the media. And also the surfaktan non-ionik itu surfaktan yang tidak bermuatan. Nah, contohnya di sini adalah ini gugus hidrofilik dari surfaktan anionik, yaitu grup sulfat, grup sulfonat, grup fosfat etosilat, sama grup karbosilat. Surfaktan kationik, nah ini muatannya itu positif, ini tadi amonium primer, amonium sekunder, tersier, atau kuartener. Nah ini kalau surfaktan anionik dengan kationik ini itu tidak pernah dicampur sama orang karena dia akan menolak nantinya gitu. Nah, biasanya non-ionik atau kationik yang bisa dicampur dengan surfaktan non-ionik seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh hidrofilik dari surfaktan non-ionik, yaitu grup dietanolamida, monoetanolamida, diglisirida, monoglisirida, dan polioksietilen. Untuk amphotericnya adalah contohnya aminokarbosilat, kemudian betain, kemudian sulfobetain, amin oksida. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada negatifnya dan ada positifnya. Perubahannya tergantung nanti medianya. Nah, untuk bagian ekornya tadi itu bisa hidrokarbon, bisa
saturated fatty acid, bisa unsaturated fatty acid, bisa bercabang, bisa rantai lurus, bisa bersifat aromatik, tergantung. Cuman kalau bahannya nanti dari minyak nabati itu biasanya tidak ada yang bentuknya aromatik. Kemudian ada siklosan, kemudian ada perfluorohidrokarbon, kemudian ada polyisopropilen atau polyisobutelen. Nah, ini tergantung nanti untuk apa aplikasinya. Nah, ini makanya bisa dikembangkan beragam jenis surfaktan yang beda kepala dan ekornya. Nah, berikutnya yang untuk komersial, kita sering lignin. Lignin ini adalah suatu surfaktan yang banyak digunakan di industri konstruksi bangunan, di mana kalau pakai lignin sulfonat ini, itu cor semen itu cepat sekali kerasnya gitu. Jadi tidak usah menunggu 40 hari baru cocoran di bagastinya dibuka. Nah, ini adalah gugus hidrofobik yang umum terdapat di komersial. Nah, mungkin kalau misalnya dodesil benzen ini sering sekali kita temui di berbagai produk. Nah, untuk itu sebenarnya surfaktan dari minyak bumi ini hampir surfaktan dari minyak bumi, kecuali yang lignin ini dari lignin. Ini adalah bagaimana kita bisa gantikan surfaktan yang dari bahan tidak terbarukan ini menjadi terbarukan. Nanti kita lihat ada beberapa jenis surfaktan. Ini pengetahuan umum dulu. Nah, ini 4 grup surfaktan, yaitu anionik, non-ionik, kationik, dan amfoterik. Nah, anionik itu contohnya di sini LAS, linear alkyl benzen sulfonat, alkohol sulfat, alkohol ether sulfat. Nah, contoh yang ditampilkan di sini hanya 3, 4 sama metil ester sulfonat. Metil ester sulfonat ini bahannya adalah dari metil ester atau dari sama dengan bahan baku untuk dijadikan biodiesel. Nah, ini linear alkyl benzen sulfonat, alkohol sulfat, alkohol ether sulfat ini bagusnya hanya di air bagusnya di air yang biasa. Masuk air biasa ini air bukan air payau, tetapi air sumur. Kemudian dia tidak bagus kalau ada di air tersebut Ca+2 atau Mg+2. Ca+2, Mg+2 itu adalah bahan-bahan atau mineral yang ada di air payau. Nah, dia juga kalau ada garam, misalnya di air laut, ada garam, dia tidak bagus juga, langsung dia menjadi bentuk flokulan-flokulan atau gerombol gitu. Atau termasuk terbentuk koalesen-koalesen atau flokulan-flokulan. Nah, salah satu surfaktan yang sangat menjanjikan yang bisa menggantikan atau menutupi kelemahan surfaktan LAS atau alkohol sulfat atau alkohol ether sulfat ini adalah surfaktan metil ester sulfonat. Kenapa? Dia bisa kalau dipegang itu tangan tidak terasa panas. Kemudian dia bisa deterjensinya masih bagus di air salinitasnya tinggi atau di air yang mengandung ion Ca+2 atau Mg+2. Kemudian yang kedua non-ionik. Non-ionik itu yang umum adalah dietanolamida, sukrosa ester, sorbitan ester, sama alkyl polyglycoside. Surfaktan DEA dan surfaktan alkyl polyglycoside itu dikelompokkan menjadi surfaktan yang
ramah lingkungan, mudah terbiodegradasi karena dibuat dari bahan-bahan yang terbarukan. Kalau kationik contohnya adalah PT amin, amidoamin, kemudian quaternary amin dan grup amin di sini gitu yang mempunyai ion positif. Kemudian amfoterik contohnya grup akrilbetaine ini akrilbetaine ini banyak sekali dipakai di komersial. Nah, kita sudah tahu bahwa tegang permukaan tadi sudah dijelaskan bahwa itu tegangan antara larutan yang diberikan surfaktan dalam jumlah tertentu, kemudian itu tegangan antara larutan itu dengan permukaan, dengan tegangan permukaan yang ada di udara. Kemudian satu tegangan antar muka tadi antar dua bahan tersebut yang jadi reaksi adesi. Nah, ini ada critical missile concentration. Critical missile konsentrasi ini adalah pada konsentrasi berapa si surfaktan ini ditambahkan ke air itu tidak merubah tegangan permukaannya gitu. Nah, ini untuk mencari critical missile konsentrasi ini gunanya adalah untuk mencari optimasi dari penggunaan surfaktan. Jadi penggunaan surfaktan bukan berarti makin banyak ditambahkan surfaktannya, makin bagus hasilnya. Karena misalnya untuk membuat critical missile konsentrasi ini, kita coba-coba ini dari misalnya konsentrasinya 1%, tegangan permukaannya berapa. Jadi dibuat grafik nanti, ada sumbu Y, ada sumbu X. Di sumbu Y itu adalah tegangan permukaan, satuannya Dyne per centimeter. Dicoba konsentrasinya 1%, misalnya tegangan permukaannya jadi 40 gitu. Nanti dicoba lagi 2%, tegangan permukaannya jadi 30. Dan seterusnya, misalnya sampai 5%, tegangan permukaannya menjadi 20. Tetapi ketika kita tambah menjadi 6%, misalnya terukur tegangan permukaannya itu tetap saja 20, kemudian kita naikin lagi jadi 7%, tegangan permukaannya itu malah naik. Yang kita inginkan kan turun gitu. Nah, itu yang disebut dengan critical missile konsentrasi. Konsentrasi di mana penambahan surfaktan tidak lagi berpengaruh terhadap penurunan tegangan permukaan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah mekanisme pembersihan kotoran oleh surfaktan. Nah, ini bisa dilihat ini di bawah ini. Ini adalah grease atau bahan-bahan mengandung minyak atau lemak. Kemudian dikasih surfaktan. Kemudian ekornya surfaktan ini pasti mencari grease atau lemaknya tadi, tetapi kepalanya akan berikatan dengan air. Nah, dia nanti akan menarik lemak ini, kemudian dia akan membentuk, akan tercabut dalam bentuk emulsion particle, kemudian dia akan bentuk seperti seperti suatu partikel emulsi seperti ini, kemudian demikian seterusnya sehingga daki ini misalnya bisa diasumsikan dengan daki atau dengan kotoran di wajan yang mengandung minyak itu bisa dibersihkan oleh prinsip ini gitu. Nah, ada juga istilah yang namanya hydrophil-lipophil balance. Ini adalah ketika kita membuat produk emulsi, tipe emulsi itu ada dua, ada water in oil, ada oil in water. Contoh water in oil ini adalah membuat margarin, di mana ditambahkan di margarin itu air 16%. Jadi nanti si air akan terdispersi di dalam minyak.
Demikian sebaliknya emulsi oil and water, si minyak yang terdispersi di dalam air. Nah, kalau untuk oil and water ini, ALB ini harus didapatkan dari perhitungan. Nanti ketika analisis kan saya jelaskan bagaimana cara menghitung ALB. Ini kalau sekarang baru pengetahuan umum dulu saja. Nah, kalau untuk OW atau oil and water bentuk emulsinya itu biasanya ALB-nya itu yang tinggi sekitar 12, 14 seperti itu. Kalau yang water in oil, nah ini ALB-nya yang lebih rendah biasanya. Nah, ini kalau kita ingin mengembangkan suatu produk, oh ya saya mau surfaktan apa pasnya yang akan ditambahkan. Nah ini dilihat ALB-nya dengan tujuan performance karakteristik yang kita inginkan gitu. Nah biasanya misalnya di sini emulsinya nanti bentuknya OW. Nah berarti kita cari surfaktan atau emulsifier yang nilai ALB-nya antara 12 sampai 16. Atau saya ingin dia produk saya itu berminyak misalnya. Nah, kita cari ALB yang lebih rendah dari 10. Demikian seterusnya. Nah, cloud point ini tujuannya adalah ketika kita nanti menyimpan surfaktan ini. Pada suhu berapa kita simpan. Nah, maksudnya di sini cloud point ini adalah suhu di mana surfaktan tersebut tadinya warnanya jernih berubah jadi cloudy atau berubah menjadi keruh gitu. Nah ini terkait dengan penyimpanan surfaktan. Nah biasanya cara mengukurnya diambil 1% larutan surfaktan, kemudian dicoba dipanaskan di beberapa suhu sampai kita tahu nanti pada suhu berapa dia akan menjadi keruh seperti itu. Hidrotrop ini adalah bahan yang mirip tujuannya dia bukan surfaktan tapi tujuannya bisa meningkatkan kelarutan surfaktan seperti itu. Nah, misalnya kita bisa ada yang bisa menambahkan dengan thread butil ether misalnya seperti itu. Kemudian wetting ini adalah kebasahan. Kebasahan ini maksudnya adalah bagaimana suatu permukaan yang tadinya tidak suka sama air, kita rubah menjadi suka sama air dengan memberikan surfaktan pada permukaan tersebut. Seperti itu. Nah ini prinsip dari menggambarkan ini adalah sekitarnya ini adalah hidrofilik. Nah, hidrofilik ini hidrofobik. Ini kalau ada kotoran dia akan tersebar seperti ini biasanya akan membentuk keseimbangan. Dari keseimbangan itu makin lama nanti makin besar gitu. Kemudian ada pertanyaan how to select the surfaktan for our product. Nah, jadi ada yang pertama, the most important thing is definition of the product. Jadi kita definisikan produk kita itu yang terbaiknya itu seperti apa kita maunya gitu. Jadi terlebih dahulu kita definisikan produk kita. Kemudian selanjutnya baru kita lihat berapa ALB surfaktan yang kita inginkan. Dari setelah kita definisikan apakah dia OW atau WO, kemudian kinerja dari surfaktan itu seberapa efektivitas dari surfaktan tersebut, kemudian berapa banyak persentase surfaktan yang ditambahkan. Tentu kita dapat dari kritik CMC tadi. Kemudian kecepatan
kecepatan untuk mencapai kinerja. Nah, ini adalah 3 hal yang utama. Nah, selain 3 hal yang utama ini, kita perlu juga mempertimbangkan stabilitas kimia dari surfaktan tersebut. Apakah nanti surfaktan itu kena oksigen tidak apa-apa, atau kena panas tidak apa-apa, atau kena sinar langsung nggak apa-apa. Kemudian juga dilihat dari dampak penggunaan surfaktan itu terhadap lingkungan, apakah dia bisa terbiodegradasi atau dia malah memberi toksit, apa slightly toxic, apa most toxic, apa sangat toxic ke lingkungan, itu juga harus dicek. Kemudian sifatnya iritasi terhadap kulit. Apakah dia bisa mengiritasi kulit, karena biasanya surfaktan dipakai untuk deterjen yang kadang-kadang juga bersentuhan dengan tangan, untuk sabun, sampo, dan untuk kosmetik. Nah, selanjutnya adalah istilah wetting dan waterproofing. Nah, contoh untuk wetting ini adalah bagaimana misalnya seperti ini. Di permukaan daun, yang paling ekstrim contohnya daun talas. Nah, kalau kita kasih air, airnya akan menggelundung-gelundung aja di atas permukaan daun. Tetapi begitu airnya kita kasih surfaktan, kemudian si air tersebut, larutan surfaktan tersebut bisa menempel di permukaan. Nah, ini yang namanya wetting. Nah, kalau waterproofing itu adalah misalnya seperti tekstil karena terbuat dari selulos. Nah, itu kan dia sifatnya hidrofilik, suka air. Nah, kemudian bagaimana permukaan kain atau tekstil tersebut dikasih surfaktan yang bisa menyebabkan dia jadi waterproofing. Jadi si air tidak suka menempel di permukaan kain. Kemudian selanjutnya ada juga istilah dengan foaming dan defoaming. Jadi surfaktan tertentu ada yang berguna sebagai pembangkit busa, ada juga yang sebagai pembersih gitu. Kemudian ada juga defoaming. Defoaming ini untuk industri-industri tertentu di mana ketika kita mensintesisnya atau memproduksinya itu banyak busa. Salah satu contohnya itu dalam produksi asam fosfat. Nah, itu sepertiga tangki itu isinya itu busa. Nah, kalau sepertiga tangki isinya busa, itu tidak akan baik untuk efisiensinya nanti untuk memproduksinya jadi turun dan sebagainya. Kemudian ada emulsifikasi dan demulsifikasi. Emulsifikasi ini adalah suatu larutan dengan larutan lain yang tidak saling bercampur. Kemudian kita kasih emulsifier atau surfaktan, nanti akan menjadi bercampur. Kalau demulsifikasi sebaliknya gitu. Bahan yang tadinya membentuk emulsi itu kita pisahkan emulsinya dengan menambahkan surfaktan jenis tertentu. Kemudian ada dispersi dan flokulasi. Nah, dispersi ini adalah bagaimana kita menyebarkan partikel padatan dalam suatu larutan. Nah, contohnya di sini dalam pembuatan cat gitu ya. Bagaimana kita mendispersikan bahan perwarna itu di dalam satu larutan cat gitu. Kemudian flokulasi itu terbentuknya vlog-vlog, biasanya itu dalam penjernihan air. Selanjutnya adalah dua fasa yang saling tidak melarut itu tergantung kepada kekuatan interaksi antara dua molekul yang berbeda yang saling berseberangan, yaitu yang kekuatannya dia yang saling bertolak tadi gitu. Nah, makin kuat interaksi antara dua molekul tersebut,
makin besar gaya adesi antara dua fasa tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya busa. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa ini larutan, ini air, ada surfaktannya di sini. Nah, jadi itu adalah emulsi antara larutan surfaktan dengan udara, makanya terbentuk busa gitu. Oke, ini solubilisasi. Nah, solubilisasi ini contohnya seperti ini solubilisasi ini. Kalau kita membuat bioaftur, bahan bakar pesawat itu harus tidak membeku di suhu minus 40 gitu. Nah, ini biasanya suka ditambah dengan aditif, contohnya bisa glyceroether. Nah, nanti ini bisa menjaga bahwa bahan bakar pesawat tidak akan membeku di suhu minus 40 seperti itu. Hidrotrop tadi sudah. Nah, ada juga surfaktan tertentu, misalnya surfaktan di etanol amida, itu bisa meningkatkan viskositas. Jadi semakin tinggi jumlah surfaktan yang ditambahkan, surfaktan DEA, di etanol amida ini semakin viskos larutannya tersebut gitu. Demikian juga surfaktan metil ether sulfonat yang bentuknya flake itu juga mampu semakin tinggi konsentrasinya, viskositas larutan surfaktannya akan semakin tinggi. Nah, ini kita stop dulu. Adik-adik, apa yang diingat dari penjelasan tadi? Kalau sebelumnya saya tanya sebelum saya sampaikan bahan presentasinya, sekarang setelah disampaikan bahan presentasinya, apa yang masih diingat Widya? Apa yang masih diingat Widya? Iya Ibu, yang masih diingat tadi itu tadi ini sih Bu, yang CMC itu critical missile concentration. Nah itu adalah bagaimana kita bisa menemukan titik optimal penambahan surfaktan pada saat dia sesuai dengan tegangan permukaan yang kita inginkan. Jadi di sini biasanya penambahan surfaktannya berkisar 1-5%. Oke, bisa lebih juga ya? Iya, ya. bisa lebih juga. Oke, Pak Dila, apa yang masih diingat Pak Dila? Saya ingat, maaf Ibu lagi hujan. Ya nggak apa-apa. Ini tentang semuanya ya Bu? Iya, apa aja yang diingat boleh. Ini sebenarnya untuk apa namanya? Sebenarnya biar nanti nggak usah, kalau mau ujian nggak usah belajar lagi gitu, makanya ditanya gitu seperti itu. Siap Bu. Yang saya ingat tadi proses pembusaan. Jadi proses pembusaan terjadi karena adanya kontak antara larutan surfaktan dengan udara. Oke. Safira? Iya, Bu. Apa yang masih Safira ingat? Tadi ada kayak proses-proses penambahan surfaktan buat ngerubah sifat, kayak misalnya wetting itu biar air bisa menempel atau menyebar di permukaan lilin atau berminyak. Terus ada waterproofing biar air itu waterproof, jadi nggak terserap ke kain atau ke permukaan lain. Terus ada ya udah. Ya udah, bagi-bagi sama yang lain ya dan semua. Dinda. Kalau yang saya ingat itu ada tentang
CMC atau critical micelle concentration itu untuk mencari optimal. Dinda, suaranya nggak kedengaran. Yang artinya itu, halo Ibu. Iya, pelan sekali suaranya Dinda. Halo, masih Ya, udah nggak, Bu? kedengaran. Udah. Yang saya ingat itu tentang CMC, itu dia untuk mencari optimasi kegunaan surfaktan, di mana ntar bakal ada grafiknya, ada grafik Y-nya itu merupakan tegangan permukaan, dan X-nya itu konsentrasi surfaktan. Di sini tuh bukan berarti semakin banyak surfaktan, maka tegangan permukaannya semakin bagus gitu, semakin bisa menurunkan tegangan permukaan. Jadi kita tergantung konsentrasi surfaktannya itu dicari. Terus ada HLB juga. Itu dikarenakan ada dua tipe emulsi, ada water in oil sama oil in water. Terus juga ada cloud point, itu suhu di mana surfaktan berubah jadi cloudy, di mana itu kita melihatnya dengan memanaskan surfaktan pada suhu tertentu dan melihat perubahan pada surfaktannya gitu, Ibu ya. Oke, sekarang Sandro. Iya, Ibu. Mau yang mana, Bu? Nggak kedengaran, Sandro. Iya, halo. Kedengaran sekarang. Ya, udah. Yang saya ingat tadi sebenarnya yang disebutin sama Dinda, Bu. Cuma beberapa tambahan lagi ya, Bu. Kayak Ya, coba. Yang belum disebutkan sama teman-temannya, coba cari. Ya, tadi ada hydrotrop, itu dia, tadi Ibu bilang hydrotrop itu dia bukan surfaktan, tapi dia bahan yang bisa increase kelarutan si surfaktan di dalam airnya. Terus ada draft wetting, itu dia permukaan yang nggak suka air, terus jadi suka sama air dengan cara dikasih surfaktan, itu draft wetting test. Terus tadi juga ada surfaktan tentang buat gimana cara kita milih surfaktan yang terbaik, gimana caranya. Kita lihat dari efektivitasnya, efisiensi, kecepatan aksi, itu ntar kita pilih sesuai HLB yang kita mau. Ntar kita cari tahu dulu kita mau surfaktan yang fungsinya sebagai apa, ntar kita cari HLB yang sesuai dan cloudy point yang sesuai gitu-gitu. Kita juga lihat stabilitas kimia dari surfaktannya, dampak kalau kita pakai surfaktannya terhadap lingkungan, sama iritasi ke kulit, Bu. Oke, sekarang Otto. Tes, Bu, apakah kedengaran? Oh, kedengaran Otto sekarang. Oke, tadi mungkin mau nambahin aja yang tadi punya Syafira, Bu. Kalau dengan penambahan bahan pada surfaktan tuh salah satu bisa menjadikan foaming, yaitu surfaktannya dapat meningkatkan viskoelastisitas, kemudian bisa juga menjadi pengemulsi untuk pencampuran pada larutan, dan juga bisa menjadi flokulasi untuk menjadikan air gitu, Bu. Oke, yang belum siapa? Tes. Saya, Nah, kan Nanda, coba Nanda, apa Nanda? Halo. Surfaktan sebagai agen pendispersi untuk menyebarkan partikel pada suatu larutan, Bu. Contohnya pada pembuatan cat. Oke. Ada lagi yang mau ditambah? Jangan deh, udah sedikit giliran yang lain. Siapa yang belum? Azan belum, Bu. Ya udah, coba Azan. Tapi yang lain udah lengkap semua. Palingnya Fazan balik lagi ke yang tadi, yang kelompok surfaktan yang tentang yang anionik. Itu cocoknya untuk yang di air sumur dengan Mg2+ dan Ca2+ yang tidak ada itunya, tidak ada Mg2+ dan Ca2+ atau sedikit. Karena kalau ada Mg2+ dan Ca2+ nanti akan terbentuk flokulan. Dan contoh dari yang klasifikasi surfaktan anionik ini adalah seperti metil ester sulfonat yang memiliki keunggulan tidak panas misalnya dipegang seperti itu, Bu. Ya, tadi Mg+2 sama Ca+2 itu bukan bentuk flokulan, tapi kalau kita mandi di air yang payau kan seperti licin saja gitu ya, nggak ada kesatnya gitu. Ya Fazan ya. 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 Oke, yang belum siapa?
Yang belum nyumbang, siapa yang belum nyumbang ini? Suci, Bu. Suci belum. Coba Suci sumbangannya apa? Tadi nambahin yang Fazan kan anionik, kalau Suci nambahin yang non-ionik, itu contohnya DEA atau dia dietanolamida. Ya. Nah, itu yang dia itu yang ramah lingkungan. Terus kalau yang amfoterik itu ya, Suci hilang suaranya. Ya Bu, dari matkul sebelumnya juga udah hilang Suci Bu sinyalnya. Suci hilang dia, menghilang, ya udah nggak apa-apa. Udah semua belum? Usna yang belum ya? Usna ada? Ya, Ibu. Ya, gimana Usna? Sumbangannya udah diborong teman-temannya, masih ada nggak? Usna ingat yang di luar yang disampaikan teman-temannya? Iya ya udah disebutin semua kayaknya Ibu. Ya, coba Untuk cari. Yang pemilihan jenis surfaktan tadi udah belum ya Bu ya? Sudah sama Fazan tadi ya? Oh udah. Sama siapa tadi? Sama Sandro Bu. Oh sama Sandro. Sandro banyak sekali sumbangannya tadi, panjang. Hafal Sandro. Ini kalau misalnya ujian sekarang langsung benar semua ini kayaknya ya. Ya Usna, apa Usna? Apa ya Ibu ya? Oh iya itu udah ya. Karakteristik kinerja surfaktan juga udah ya Bu ya? Gini, apa namanya? Definisi itu aja Usna. Tegangan permukaan dengan tegangan antar muka. Oh ya, tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu dia ada karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul-molekul pada suatu cairan dengan udara. Nah, fungsi dari surfaktan itu dia untuk mengubah tegangan permukaan cairan itu dengan cara si surfaktan ini nanti akan memecah gaya yang menahan molekul cairan di bagian antar mukanya gitu. Terus tadi di slide ada 2 macam cara untuk pengukuran tegangan permukaannya. Ada tegangan permukaan kesetimbangan atau equilibrium surface tension dan ada tegangan permukaan dinamis atau dynamic surface tension. Kalau yang tegangan permukaan kesetimbangan dia mengukur seberapa efektif surfaktan itu mampu menurunkan tegangan. Kalau misalkan yang dinamis, dia mengukur seberapa cepat surfaktan mampu menurunkan tegangannya, jadi kecepatannya gitu. Adik udah jelas semua ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya itu coba dicatat ya, biar memudahkan nanti kalau di ujian. Oke, ini terdengar rame nggak adik-adik? Ada berisik nggak? Terdengar Bu suara. azan ya Ibu ya. Iya azan. Azan kita berhenti dulu sebentar ya, boleh ya? Boleh Bu. Boleh Ibu.
Ya, udah selesai. Tinggal yang masih kedengaran ajan nggak? Udah nggak ada suara kok, Bu. Nggak ada suara Udah ya? enggak, Ibu. Oke. Ya udah kita mulai lagi untuk surfaktannya ya, contoh surfaktan. Berikutnya, we will learn about the surfaktan DA. Surfaktan DA can be processed through the methyl ester or through the fatty acid. Acid fatty di sini. Jadi adik-adik, surfaktan DEA ini adalah surfaktan yang sudah banyak digunakan saat ini. Itu dia tidak pedih di mata, kemudian dia juga tidak pedih di mata, kemudian juga tidak menyebabkan iritasi di kulit. Jadi ini selain itu dia juga sebagai peningkat jumlah busa seperti itu. Jadi DA ini digunakannya sebagai dispersing agent, sebagai emulsifier, combusting, kemudian untuk meningkatkan viskositas juga di dalam personal care dan cleaning product. Jadi banyak sekali produk-produk personal care yang sekarang ditambahkan dengan DEA ini. Nah, di sini mengulang sedikit bahwa DEA itu bisa dibuat melalui jalur fatty acid ester atau FAME, atau methyl ester, atau ethyl ester, atau melalui fatty acid gitu. Nah, hanya saja produk samping yang dihasilkan menggunakan fatty acid, itu produk sampingnya itu adalah air, produk utamanya adalah dietanol amida. Kemudian kalau kalau kita pakai methyl ester itu hasil sampingnya berupa metanol. Atau kita juga bisa membuat surfaktan DEA ini melalui ethyl ester, hasil sampingnya jadinya etanol. Jadi lebih aman kalau etanol gitu. Tetapi di industri saat ini hanya dua proses yang umum digunakan. Satu kedua melalui fatty acid. Nah, di sini kita akan lihat tadi seperti yang disampaikan, perbedaannya hanya terdiri dari jumlah rendemen yang dihasilkan atau hasil samping yang dihasilkan. Kalau kita yakin membuat surfaktan dietanol amina itu, kita yakin bisa merecovery semua metanol yang ada. Nah, ini bisa, tetapi biasanya masih ada residunya. Kan tidak boleh ada surfaktan, ada residunya kecuali untuk aplikasi di pestisida, herbisida, fungisida, dan untuk aplikasi agrokimikal lainnya. Nah, ini jadi umumnya saat ini kalau untuk personal care, yaitu diproduksinya dietanol amida ini dengan mereaksikan dietanol amin itu dengan fatty acid yang hasil sampingnya nanti adalah air. Nah, memang saat ini ada beberapa kanoamid yang bisa digunakan, yaitu monoetanol amid, dietanol amid, monoisoprenol amid, dan
PEG alkanoamid. Nah, ini adalah jenis-jenis surfaktan yang umum yang kita peroleh. Kalau misalnya monoetanolamin direaksikan dengan fatty acid, kita akan dapat monoetanolamida. Kalau kita reaksikan di etanolamin, kita akan dapat di etanolamid. Kemudian dua berikutnya seperti itu gitu. Nah, ini surfaktan di etanolamid ini fungsinya sebagai stabilitas busa, kemudian pengembang busa, dan juga sekaligus sebagai surfaktan yang mampu membersihkan seperti itu. Nah, ini banyak digunakan karena bentuknya itu cair di suhu ruang gitu, sehingga mudah kita reaksikan atau kita gabungkan dengan produk-produk dengan bahan-bahan lainnya ketika kita melakukan formulasi. Nah, spesifikasi dari di etanolamida itu kalau di pasar itu kandungan amidnya itu 84%, kandungan aminnya lebih kecil dari 5%, water contentnya juga lebih kecil dari 0,5%, dan asam lemak bebasnya lebih kecil daripada 0,5%. Nah, berikut adalah bagaimana membuat surfaktan dari minyak kelapa, surfaktan dietanolamid dari minyak kelapa. Nah, ini kita lihat kalau yang ini adalah bagaimana proses untuk menjadikan fatty acid. Setelah dapat fatty acid, kemudian kita bisa produksikan cocodietanolamid. Nah, ada juga yang melakukan dari fatty acid ini, atau misalnya dia punya methyl ester, kalau punya methyl ester bisa langsung dijadikan cocodietanolamida pada rasio molar 1:1. Tetapi dari asam laurat, kalau mau bisa juga dilakukan proses esterifikasi, kita juga dapat methyl ester, kemudian kita akan dapat cocodietanolamida. Nah, ini adalah pelajaran yang beberapa 3 minggu yang lalu, bagaimana membuat fatty acid yang dihidrolisis dengan melakukan air seperti itu. Ini kita lewat saja, ini kita sudah belajar. Nah, ini juga ini bagaimana membuat fraksinasi fatty acid. Ini juga bagaimana kita melakukan fraksinasi terhadap fatty acid, kurve fatty acid. Nah, ini adalah misalnya kita punya asam lemak, kita ingin mereaksikan dia dengan larutan metoksida, kita dapat ester dan air. Nah, ester ini yang dijadikan nanti yang direaksikan dengan dietanolamida, dietanoamin menjadi dietanolamida. Nah, ini dalam rangka membuat methyl ester. Jadi membuat methyl ester kita sudah belajar sebelumnya, yaitu bisa dari trigliserida dilakukan proses transesterifikasi, nanti kita akan dapat methyl ester. Nah, selanjutnya ini proses untuk menghasilkan dietanolamida ini namanya amidasi prosesnya. Jadi bisa dari dua jalur, dari methyl ester direaksikan dengan dietanoamin, kemudian kita dapat dietanolamida dan hasil sampingnya metanol. Nah, biasanya metanol ini biasanya larutan dietanolamida ini dipanaskan di suhu 70-80, tujuannya biar residu dari metanol ini akan menguap atau direcovery, ditampung kembali gitu. Nah, kalau dari asam lemak kita reaksikan dengan dietanoamin, nanti kita akan dapat dietanolamida dengan air. Nah, dari dua jalur proses ini, di sini misalnya kalau ada pertanyaan, jalur mana yang lebih baik kita pakai kalau produk akhirnya akan kita gunakan untuk membuat sampo seperti itu, atau sabun cair. Nah, pilihannya kalau sampo dan atau sabun cair itu media pembawanya kan air,
Jadi kita lebih baik memilih mereaksikan asam lemak dengan dietanoamin, sehingga melalui proses amidasi ini kita peroleh dietanol amida dan efek sampingnya air. Jadi air yang ada di sini nggak usah dipisahkan lagi, nggak apa-apa. Beda dengan di sini, metanolnya nanti harus diuapkan, kemudian ini baru direaksikan. Jadi biasanya pilihan yang nomor 1 ini adalah untuk produk-produk agrochemical seperti itu. Seperti pestisida, insektisida, fungisida, dan lainnya. Nah, ini diagram basic design, bagaimana caranya kita membuat dietanol amida, tetapi dari methyl ester gitu. Jadi ini dietanol amin, dilakukan proses amidasi di sini, kemudian kita akan dapat nanti dietanol amid gitu, yang kemudian kita dapat dietanol amid dan hasil sampingnya karena di sini pakai steam dipanaskan, kita akan dapat metanol yang direcovery. Nah ini gambaran mass balance-nya. Di sini misalnya kita pakai asam laurat, kita reaksikan dengan rasio molar 1:1 dengan dietanol amin, kemudian kita lakukan proses amidasi pada suhu 150 derajat Celcius selama 240 menit, kemudian kecepatan pengaduknya 150 rpm, kemudian nanti airnya akan bisa kita pisahkan dari melalui penguapan. Kemudian yang kita dapat adalah produk dietanol amida sebanyak 281,3 gram dan sisanya sisa dietanol ini sisa dietanol amin ya 106,6 gram dan sisa asam laurat yang tidak bereaksi. Nah ini kalau reaksi antara methyl ester dengan dietanol amin, ini dietanol amina direaksikan dengan methyl ester, kita akan dapat 1 molekul dietanol amida dan 1 molekul metanol. Nah, biasanya kita adakan pemanasan untuk recovery metanol. Nah, selanjutnya reaksi yang kedua, ini kesimpulannya ya dari surfaktan dietanol amida ini dietanol amin direaksikan dengan fatty acid sehingga hasil sampingnya nanti kita dapat dietanol amid dan air. Nah ini kalau ini cuman cara bagaimana kita mendapatkan methyl ester. Saya pikir adik-adik sudah tahu di kuliah sebelumnya. Nah ini kalau dalam bentuk diagram kurang lebih seperti ini. Kita bisa juga membuat dari methyl ester tadi dietanol amin dan akhirnya dapat DEA. Ini kondisi proses. Kondisi proses ini hasil penelitian kakak-kakak kelas adik-adik ini. Nah ini menggambarkan reaktornya di sini. Jadi asam lemak direaksikan dengan dietanol amin. Kemudian diaduk, kita akan dapat selama 240 menit, kita akan dapat nanti dietanol amida. Nah, ini spesifik karakteristik dari surfaktan yang dihasilkan melalui proses yang tadi, itu mampu menurunkan tegangan permukaan dari 43 sampai sekitar 45%. Kemudian ALB-nya kurang lebih di 10 sampai 13. Kemudian stabilisasi emosinya itu cukup bagus ini 76 sampai 84%. Nah, pH-nya DEA ini pH-nya memang tinggi 10 sampai 11, kadang-kadang kalau misalnya sampai 14 pH-nya gitu. Tergantung rasio mol yang kita lakukan untuk dalam pembuatan surfaktan DEA ini gitu. Ini reaktor yang dicoba dibuat kapasitas 25 liter.
Ini jadinya seperti ini. Ini juga reaktor ini jadinya. Ini juga hasil penelitian kakak kelas adik-adik. Nah ini kalau reaktornya didesain dicobakan dari 25 liter tadi per batch, dicoba untuk 2000 liter per batch seperti ini. Nah ini yang untuk 1 ton per batch untuk memproduksinya. Nah saya pikir surfaktan ya ini penggudangan saja, bagaimana tempat nyimpannya. Jadi pakai drum, ada yang pakai drum plastik, ada yang pakai IBC tank gitu. Nah ini kegunaan dari surfaktan DEA ini gitu. Jadi ini terutama untuk personal care product. Mungkin sekian, saya stop dulu. Nah terkait dengan surfaktan DEA tadi, apa yang Ade ingat? Mulai dari Suci. Ya Ibu, yang Suci ingat DEA itu bisa dibuat dari jalur asam lemak sama yang kedua metil ester. Nah kalau dari jalur asam lemak itu dia hasil sampingnya air. Nah, itu lebih aman dan bisa seumpama untuk bikin produk sampo, airnya nggak perlu dihilangin. Terus yang kedua, dengan jalur metil ester itu hasil sampingnya berupa metanol. Nah, untuk jalur metil ester ini biasanya untuk produk-produk seperti pestisida, fungisida, insektisida, dan lain-lain. Nah, metanolnya harus diuapin dulu sebelum digunakan. Oke. Fadila, masih ada yang bisa diingat dari kuliah tadi tentang surfaktan DEA tadi? DEA itu sifatnya tidak pedih di mata dan tidak menyebabkan iritasi di kulit, sehingga fungsinya bisa sebagai peningkat jumlah busa, stabilizer, terus digunakan pada produk shampoo, lotion, dan lain-lain. Fazan? Mungkin minggu tadi dari yang gila, ini juga feminisme untuk meningkatkan jumlah busa, DEA itu sama seluruh emulsifier. Selain itu untuk dietanolamin sendiri itu juga fungsinya sebagai stabilitas busa sama sebagai pengembang. Bentuknya cair di ruangan. Oke. Husna? Ya Ibu mau menambahkan di bagian proses pembuatan DEA dari minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu dia harus melewati proses-proses seperti hidrolisis, kemudian distilasi, kemudian fraksinasi, terus ada juga transesterifikasi, nanti dia jadi metil ester, dan kalau direaksikan dengan proses amidasi dengan dietanol amina rasio 1:1, nanti dia jadi kokodietanol amida 60-70%. Oke, Safira? Apa ya? Kira dijelasin semua. Coba cari apa yang ingat, apa yang belum diceritain temennya. Mungkin proses penambahan proses pembentukan DEA itu juga ada reaksi kimianya, namanya reaksi amidasi, di mana dietanolamin ditambahkan ke fatty acid dan menghasilkan byproduct-nya itu air, dan jika dietanolamin ditambahkan ke metil ester, byproduct-nya adalah alkohol. Oke, metanol. Iya, alkohol betul ya. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan?
Ada lagi nggak? Dinda. Iya, Ibu, mungkin mau menambahkan di proses pembuatan di etanol amida dari metil ester itu, pertama di etanol amina ditambah dengan metil ester melalui proses amidasi dengan perbandingan 2:1. Di situ itu ditambahkan katalis dan didapatkan alkohol hasil sampingnya atau metanol. Terus dari situ didapatkan crude dietanol amida, baru harus melalui proses pemurnian selama 2 jam dengan pengadukan 300 rpm dengan penambahan aseton. Dari situ akan didapatkan dietanol amida gitu, Ibu. Oke. Ya, Widya ada yang mau ditambahkan apa udah cukup, Widya? Sedikit aja Bu, mungkin Ya. soal pH dari surfaktan DEA itu berkisar 10,34 sampai 11,25. Terus ada juga stabilized emulsionnya itu berkisar 76,36 sampai 83,94%. Itu aja Bu. Oke. Feni, ada yang mau ditambahkan, Feni? Mungkin ini Bu mengenai untuk DEA yang beredar di pasaran, itu mungkin dia mengandung amida sekitar 84%, terus ada asam lemak bebasnya itu kurang dari 0,5%, terus ada kandungan airnya kurang dari 0,5%, sama kandungan aminanya kurang dari 5%. Hebat ya, pada ingat semua ya. Oke, hebat, tepuk tangan. Yeay. Hebat semua deh. Oke, kita lanjutkan dengan surfaktan satu lagi ya. Hebat, jadi kalian tuh nanti ujian nggak usah belajar lagi deh. Udah aja itu. Kemarin ujiannya juga bagus-bagus kan, gampang ujiannya. Apakah 3 nggak usah ujian, Bu? Kenapa? Apakah 3 nggak usah ujian aja, Bu? Nah, nggak boleh, nanti dimarahin sama jurusan. Nah, adik-adik udah apa yang disampaikan, udah dengar juga saya sampaikan, adik-adik nyampaikan. Kalau menurut saya untuk bekal ujian nanti, tapi ujiannya kan masih lama ya, nggak tahu masih ingat atau enggak nanti itu. Nah, cuman dicatatkan pertanyaan-pertanyaannya tadi ya, apa yang inti-intinya tadi gitu. Saya juga nggak akan nanya reaksi-reaksi ke adik-adik, prinsipnya aja gitu. Yang kan semester terakhir, masa harus nggak dapat A gitu, benar nggak sih? Bener, Bu. Bener Bu. Ya, masa oleh-olehnya nanti dapatnya C kan nggak lucu gitu ya, harusnya dapat A gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan satu lagi surfaktan APG gitu ya. Nah, sebelum saya lupa adik-adik, untuk ini praktikumnya ke bagian kelas berapa, kelompok berapa praktikumnya? P4 Bu. P4 semua ya. Nah, nanti tolong disiapkan, adik-adik kan udah bikin tugas kan, nanti akan presentasi gitu. Kemarin itu saya lupa ngasih tahu ke kelas berapa tuh? P1 yang praktikum, adik-adik ini praktikumnya masuk yang P4 sama P2 ya berarti ya? Betul ya? P4 sama, iya, kok Ibu lupa ya? Iya benar Ibu, P2 sama P4. P2 sama P4, nanti tolong sampaikan juga ke teman yang nggak ada di sini, siapkan itu bahan presentasinya. Jadi kalau disuruh presentasi kan presentasinya nanti acak gitu. Jadi harus udah siap gitu ya untuk tugasnya. Karena Ibu sudah nilai PowerPoint-nya, kemudian mau menilai tentang presentasinya. Jadi biar banyak nilainya gitu. Nilainya banyak, tugasnya 1 gitu kan, seru kan, bagus. Oke. Kita mulai sedikit lagi ya, PG. Ibu presentasinya yang mana ya, Bu? Kelihatan nggak? Presentasinya yang tugas loh. Oh, yang minggu kemarin. Yang tugas yang dikumpulkan, udah pernah ngumpul kok semuanya. Oke.
Coba Ibu lihat ya. Yang yang K3 itu ada tentang lerak, ada biodiesel, ada butter gitu ya. Yang itu gitu ya. Oke, Ibu. Oke. Nah, sedikit lagi kita selesai dengan APG ini. Oke. Surfaktan selanjutnya adalah namanya alkyl polyglycoside. Ini juga surfaktan yang termasuk surfaktan, malah ini surfaktan yang paling ramah lingkungan dikonsidernya, dianggapnya oleh dunia industri. Nah, ini juga seperti ini tadi sudah, bahwa produk ini yang aman terhadap lingkungan, surfaktan fungsinya juga umum di sini sebagai untuk meningkatkan wetting agent, untuk bikin foam, untuk emulsifier, kemudian untuk, nah ini kenapa dia dianggap dikategorikan sebagai surfaktan ramah lingkungan, karena dia terbuat dari minyak nabati dan direaksikan dengan karbohidrat atau glukos. Jadi untuk memproduksi surfaktan APG ini, kita bisa menggunakan starch atau dextrose, atau kita bisa menggunakan glukosa cair juga gitu. Direaksikan dengan fatty alkohol seperti. Nah, APG ini juga tersebar aplikasinya untuk personal care product, untuk di herbisida, termasuk juga pestisida, untuk di kosmetik, dan untuk di tekstil. Nah, APG ini dia bagusnya itu dia tidak toksik sama sekali, bukan juga berbahaya untuk manusia. Nah, kalau digunakan dalam jumlah yang banyak, memang mungkin ada sedikit iritasinya, tapi rendah sekali. Untuk itu biasanya kita pakai surfaktannya kan tidak 100% APG gitu. Biasanya kita campur dengan yang lain gitu. Dan ini paling rendah iritasinya dibandingkan dengan surfaktan-surfaktan lainnya, terutama surfaktan yang dari minyak bumi seperti itu. Nah, ini APG ini sangat soluble di air, kemudian dia non-ionik, kemudian tidak ada cloud point-nya, jadi disimpan di suhu berapa saja, tidak berubah bentuknya, kemudian sifatnya wetting agent sangat baik sekali, penurun tegangan antar muka juga baik, kemudian sifat-sifat mempunyai sifat emulsifikasi yang baik, kemudian dia mampu bergabung dengan bahan-bahan lainnya yang tidak larut di air seperti itu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya, surfaktan alkyl polyglisida ini. Jadi sebenarnya ada dua cara membuatnya. Satu, melalui reaksi asetalisasi, kedua melalui reaksi butanolisis dulu, baru transasetalisasi. Nah, kalau bahannya itu sudah bahan bergula, seperti sirup glukosa, kita bisa langsung lakukan proses asetalisasi antara sirup glukosa dengan fatty alkohol ini, dengan katalisnya yang bisa digunakan PTSA, para toluene sulfonat acid gitu. Nah, setelah jadi, kemudian dinetralisasi, didestilasi untuk memisahkan kelebihan dari fatty alkoholnya, kemudian biasanya dilarutkan di air, dilarutkan pemucatan, dan dapatlah alkyl polyglisida. Tetapi kalau bahannya kita pati, misalnya pati singkong, terlebih dahulu harus kita lakukan proses butanolisis di sini. Setelah butanolisis terjadi,
baru dilanjutkan dengan proses transasetalisasi, di mana kemudian fatty alkoholnya akan direaksikan, kemudian butanolnya akan di recovery kembali seperti itu. Nah, proses selanjutnya sama. Jadi netralisasi, distilasi, dilarutkan ditambah air, kemudian baru dilakukan proses pemucatan. Karena biasanya di pasar itu APG itu bentuknya cair, sehingga bentuk yang tadi flake bentuknya yang dihasilkan di sini bentuknya flake, kemudian itu yang selanjutnya ditambahkan dengan air, dilarutkan dengan air. Nah, ini di sini proses asetalisasi satu tahap. Di sini misalnya ini bahan bergula di sini, glukosa sirup misalnya, kemudian ditambahkan dengan fatty alkohol, kita akan dapat di sini kita dapat APG, dan nanti hasil sampingnya nanti ada berupa, oh ini lewat butanolisis, butanol, hasil sampingnya butanol. Kemudian kalau dua tahap, nah ini biasanya dilakukan proses butanolisis dulu, kemudian setelah dapat butil glikosida, baru direaksikan dengan fatty alkohol, sehingga kita dapat nanti APG dan hasil sampingnya butanol. Nah, raw material yang umum digunakan untuk membuat APG ini adalah dari jagung atau dari pati singkong, pati jagung atau dari pati singkong. Kalau dari pati berarti dua tahap gitu ya. Jadi proses butanolisis dulu, baru dilanjutkan dengan transasetalisasi gitu. Nah, fatty alkoholnya bisa dari kelapa, apa dari biasanya jarang yang dari CPO, tetapi ada juga yang pakai CPO tapi jarang sekali. Ya umum dipakainya PKO. Nah kadang-kadang di industri dicampur antara minyak kelapa ini CNO dengan PKO. Nah ini biasanya katalis yang umum dilakukan saat ini adalah PTSA. Kalau metil ester sulfonat ini bisa dilakukan tetapi tidak umum gitu. Nah di sini kalau terlihat APG 0810, kemudian APG 1214, artinya fatty alkoholnya yang di sini adalah campuran antara C-nya C8 dan C10, kalau di sini C12 dan C14. Nah, perbedaannya tuh nanti apa gitu. Karena makin kecil rantai karbonnya, makin banyak busa APG yang akan kita hasilkan nantinya gitu. Nah, ini salah satu contohnya adalah misalnya kita punya glukosa cair 75%, yang kita lakukan proses butanolisis, kemudian kita tambahkan katalis, kemudian kita lakukan proses asetalisasi, kita lakukan proses netralisasi, dan distilasi. Ini kalau bahannya glukosa, seperti itu. Kalau bahannya bahannya pati, ini harus kita lakukan proses butanolisis dulu, selanjutnya baru kita lakukan proses transasetalisasi. Gitu. Nah, ini adalah ini apa yang sudah dijelaskan tadi, ini bisa dilewatkan. Nah, pH biasanya yang hasil prosesnya tadi itu kita perlu netralisasikan, selain untuk menstop proses transasetalisasi, juga untuk membuat pH dari biasanya digunakan NaOH 50%, yaitu membuat pH-nya sekitar 8 sama 10 sampai 10 gitu. Nah, distilasi kenapa perlu distilasi? Itu adalah tahap yang tujuannya untuk remove atau memisahkan fatty alkohol yang tidak bereaksi tadi gitu.
Nah, ini kalau kita lihat, ini gampang sekali. Kalau pati direaksikan dengan fatty alkohol dapat APG, tetapi biasanya lebih dulu yang harus kita lakukan adalah merubah pati itu melalui proses butanolisis. Nah, ini adalah diagramnya. Bagaimana ini kita pakai kondensor di sini untuk memisahkan fatty alkohol yang tidak bereaksi nantinya. Di sini kita buat produknya, kemudian dipanaskan sehingga fatty alkohol yang tidak bereaksi bisa kita uapkan. Nah, biasanya kita pakai vakum di sini sehingga tidak gosong produknya. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah jalur proses ketika kita menghasilkan APG gitu. Jadi dari wheat bisa, dari starch bisa, dari glukosa bisa, dari corn juga bisa gitu. Jadi biasanya dari jagung atau dari wheat langsung diambil patinya dulu, kemudian dirubah jadi glukosa, baru nanti dilakukan proses asetalisasi kita dapat APG. Nah, kalau ini alkyl polypentosid ya, ini agak berbeda dengan APG tadi. Ini bagaimana membuat alkali polypentosid. Nah, ini adalah reaktor yang kita buat bagaimana untuk membuat APG menggunakan reaktor ini. Kalau tidak salah reaktornya ini punya Ibu Ani Suryani, 25 liter per batch. Nah, ini setelah jadi reaktornya, ini kondensornya, jadi fatty alkohol yang tidak bereaksi, karena ini kita pakai vakum, jadi bisa diuapkan seperti itu. Ini untuk yang kapasitas yang 2 ton per batch, kurang lebih diterjemahkan atau digambar berdasarkan hasil yang 25 liter tadi gitu. Nah, ini alkyl polyglucoside ini disebutnya green, natural, mild, dan safe gitu. Ini mulai saat ini orang mengurangi memakai dodecyl sulfonat diganti dengan substitusinya ini gitu. Nah, ini tadi diulang lagi, fatty alkohol direaksikan dengan glukos, ada katalis PTSA, nanti kita akan melalui proses asetalisasi, kemudian kita dapat alkyl poliglusida tambah air. Nah, R di sini 8-16, nanti tergantung ini nanti apakah nanti mau yang banyak busanya atau yang lebih ke daya deterjensinya gitu. Nah, ini sifat-sifatnya, sifat ratingnya sangat bagus sekali, sulfrescensennya bisa rendah, kemudian compatibility-nya baik, dan bisa bercampur dengan jenis surfaktan anionik atau surfaktan kationik lainnya. Kemudian tidak membentuk gel. Kalau DEA itu biasanya kalau kita banyak menambahkannya akan terbentuk gel. Toleransinya juga bagus untuk di air payau. Sifat deterjensinya juga bagus. Toksidnya low toksid, iritasinya juga rendah dibandingkan surfaktan-surfaktan lainnya, terutama surfaktan dari petroleum, dan itu biodegradable. Nah, ini beberapa hasil uji biodegradable dari surfaktan APG ini. Ini ada C8 ini berarti fatty alkoholnya dari C8, C10, C12, kemudian C14. Jadi biodegradasinya dalam waktu 1 bulan itu hampir 80% terbiodegradasi gitu. Nah, untuk iritasi, jadi ini APG dibandingkan dengan fatty alkohol sulfat. Nah, APG ini sangat iritasi indeksnya itu rendah sekali dibandingkan dengan fatty alkohol sulfat seperti itu. Kemudian
bentuk formnya, tinggi formnya, apakah berapa persen yang ditambahkan, di 10% aja formnya udah tingginya sudah sampai 560 mm gitu. Ini juga cukup bagus. Ini ke decontamination ability-nya juga APG ini bagus. Jadi dipakai di 5% saja. Ini sudah bagus kemampuannya untuk membersihkan. Kemudian ini berikutnya performance properties dari beberapa APG komersial. Jadi ini dari Venchem, jadi mereka kodenya VC6, VC8, berarti ini dari PT alkohol yang lantainya C-nya 6 gitu. Kalau 8-14 berarti campuran antara 8 dan sampai 14. Nah, produk seriesnya ini bisa dilihat, ini nama dagang, nama produknya dari industri yang bersangkutan. Ini nama produknya, kemudian ini panjang rantainya, ini aplikasinya untuk apa saja di sini gitu. Jadi untuk personal care, yang untuk C berapa, C17, C12, atau C20, C818, dan seterusnya demikian gitu. Nah, ini ada beberapa produk series dari APG ini. Jadi untuk home care, jadi kalau ingin membuat home care tinggal dipilih saja nanti, terus kemudian dicoba. Nah, kalau kita lihat pasarnya, berapa sih pasarnya APG ini? Jadi APG ini pasarnya saat ini sekitar 35% surfaktan 35% dari surfaktan yang saat ini, surfaktan non-ionik yang ada saat ini gitu. Kemudian aplikasinya tadi bisa personal care, home care, dan untuk cleaner gitu. Untuk industri cleaner dan sebagainya gitu. Mungkin untuk APG itu aja yang bisa disampaikan. Waktu kita juga sudah habis. Jadi untuk diskusi kita lanjutkan minggu depan. Sekian ya adik-adik ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, adik-adik mau bagus, ingat apa yang saya sampaikan gitu ya. Terima kasih juga, dan tidak tidur gitu. Berarti bangun semua gitu. Oke ya, ditinggalin ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Thank you.